Selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Perkenalkan, saya Prananda atau biasa dipanggil Panda dari Design Ethnography Lab, laboratorium di bawah desain produk di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Oke, mungkin sebelum dimulai saya coba perkenalkan dulu gitu mengenai dialog desain ini gitu ya. Jadi dialog desain ini sebetulnya udah kita rutin lakukan dari bulan Oktober tahun lalu gitu. Lalu karena memang situasi seperti ini, kita coba pindahkan ke dalam format online. Dan ini merupakan kuliah umum rutin yang kita selenggarakan 2 minggu sekali gitu di format online ini. Kali ini sebetulnya cukup spesial gitu ya, karena kami coba menyambut World Industrial Design Day 2020 atau Hari Desain Produk Industri Dunia gitu 2020 ini. Yang memang sebetulnya jatuh setiap tanggal 29 Juni gitu. Topik kali ini juga cukup menarik karena kita akan berbicara banyak mengenai design for everyday life atau memang desain untuk keseharian itu seperti apa gitu. Nah, di Indonesia sendiri kami bersama 19 komunitas dan juga institusi pendidikan kita coba fokus menyelenggarakan maraton webinar atau Instagram Talks gitu selama 13 jam. Jadi kita mulai dari jam 9 pagi ini nanti sampai jam 10 malam gitu. Jadi kalau misalkan informasi detailnya silakan bisa dikunjungi ke akun Instagram yang mungkin tertera sekarang di sini gitu ya. Nah, jadi memang sesi kali ini kita akan menjadi pembuka gitu. Kami betul-betul merasa terhormat karena hari ini Pak Profesor Yasraf Amir Piliang, guru besar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, juga memang saya dulu muridnya Pak Yasraf gitu ya Pak ya. Dulu sempat diuji juga waktu S2. Terima kasih Pak udah mau memberi kuliah umum di sela kesibukan Bapak dengan judul yang memang cukup menarik menurut saya, dan ini secara pribadi sangat nyambung, sangat related ke penelitian-penelitian saya lakukan gitu. Jadi judul yang akan dibawakan oleh Pak Yasraf itu mengenai desain dan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, topik keseharian ini menurut saya sangat penting, sangat menarik, dan sangat harus dikaji gitu, terutama bagi teman-teman di bidang desain, karena memang topik keseharian dalam tanda kutip ini sering kali tidak mendapatkan perhatian yang khusus atau terutama dalam diskusi, karena memang cenderung dianggap sebagai topik yang istilahnya banal atau mundane gitu ya, mungkin nggak terlalu kurang istimewa gitu ya. Padahal sebetulnya dalam keseharian setiap individu maupun kelompok harus menjalankan strategi maupun taktik untuk bertahan hidup gitu ya, bahkan juga mungkin beresiko untuk memiliki konflik apabila bersinggungan dengan berbagai kebutuhan, kepentingan orang lain gitu. Jadi memang pada prosesnya hal-hal keseharian dari setiap individu maupun masyarakat sebetulnya memberi pengaruh besar dan memberi implikasi terhadap perkembangan desain, dan sebaliknya memang desain pun juga luaran desain gitu terutama juga memiliki dampak yang besar pada aspek keseharian gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang bisa kita pelajari dari topik keseharian, lalu juga sejauh apa sih sebetulnya aspek keseharian atau desain untuk keseharian itu sebetulnya mempengaruhi bentuk-bentuk desain, tidak hanya bentuk kayak fungsi dan implikasi terhadap gaya hidup setiap masyarakatnya gitu. Jadi mungkin tanpa panjang lagi dari saya persilahkan Pak Yasraf gitu ya untuk memulai kuliah umumnya. Secara waktu nanti fleksibel, mungkin sekitar 40 sampai 1 jam. Habis itu kita persilakan untuk Q&A atau diskusi. Lalu juga saya persilakan untuk teman-teman bila ingin ada pertanyaan, mulai dari awal bisa dilempar pertanyaannya ke kolom chat. Nanti saya akan coba pilihkan untuk dilemparkan ke Pak Yasraf gitu ya. Baik, silakan Pak untuk di-share screen materinya. Sudah masuk ya? Sudah Pak, silakan ya. Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Panda udah diberi kesempatan pada saya untuk sharing ya mengenai satu topik yang tadi udah
disampaikan juga oleh Panda, topik yang karena begitu kesehariannya sering kita lupakan gitu kan. Jadi benar-benar ini topik yang kita alami sehari-hari, tetapi kita barangkali dalam tanda kutip mungkin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan apa namanya, kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sering kita anggap remeh gitu ya, anggap sederhana, anggap tidak penting, padahal sesungguhnya di situ ada berbagai nilai yang tersimpan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Ini mungkin yang akan coba apa namanya kita diskusikan hari ini. Saya mulai dari pengalaman pribadi saja dulu ya. Jadi pada tahun 90-an ada teman saya dari Inggris menginap di tempat saya, ada 2 minggu lah begitu. Kemudian teman saya itu namanya Karen gitu ya, melihat ini apa namanya pada waktu Idul Adha itu domba-domba yang mau dipotong di pinggir jalan kan banyak sekali itu pada waktu Idul Adha itu. Nah, dia komentar ke saya, kasihan ya, ini tidak berperi kemanusiaan katanya ya, kok binatang yang begitu dipotong-potong gitu kan ya. Padahal bagi kita yang orang Islam tentunya ini kan satu kehidupan sehari-hari yang kita anggap sakral gitu kan. Nah, di kacamata orang lain ini dianggap tidak berperi kemanusiaan atau tidak berperi kebinatangan, nggak tahu lah yang mana gitu ya. Sebaliknya ketika waktu saya di Inggris dulu, pada waktu selesai kuliah, apa namanya wisuda lah begitu. Nah, malamnya itu pesta selesai kuliah itu, saya ikut keliling London itu keliling ke kurang lebih 15 pub gitu ya. Nah, 15 itu nyoba berbagai jenis minuman. Bagi orang sana itu merupakan keseharian, meresmikan apa namanya pesta wisuda itu sampai jam 3 pagi loh itu keliling di 15 apa namanya pub gitu karena nah saya di 15 pub itu minum orange juice aja terus gitu kan. 15. Bagi mereka hal yang keseharian, bagi saya hal yang asing gitu kan. Bagi kita potong sapi atau domba itu hal yang keseharian kita, bagi orang sana itu hal yang asing. Jadi keseharian itu intinya sehari-hari kita mengalami hal yang biasa ya, tapi bagi orang lain barangkali itu asing. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau dijelaskan apa namanya barangkali ini dalam tanda kutip secara akademis lah gitu ya. Nah, kehidupan sehari-hari itu ada beberapa cirinya. Pertama, dia tuh rutin. Rutin itu dia terjadwal, tetap begitu ya, tidak berubah-ubah. Secara umum dia seperti itu, terjadwal. Ya contohnya kita makan pagi terjadwal, kemudian nyapu halaman terjadwal, kemudian juga gosok gigi ya, apa namanya berdagang, pergi ke pasar, pergi kuliah juga kita kan terjadwal. Pokoknya hal rutinitas yang kita lakukan sehari-hari itulah salah satu ciri dari kehidupan sehari-hari itu. Nah, yang kedua tidak hanya terjadwal ya, tapi dia juga hal yang tadi sudah disebutkan juga oleh Panda ya, hal yang kita anggap biasa-biasa saja atau terlalu biasa gitu kan ya, yang tadi dipertentangkan dengan hal yang penting, yang serius, yang muncullah namanya. Yang ini hal yang mandan itu dalam pengertian sangat lazim diterima sebagai kebiasaan sehari-hari dan tidak pernah kita pertanyakan. Misalnya begini, kenapa kita harus nyapu halaman? Kan tidak pernah apa saya harus menyapu halaman gitu ya. Nah, kita lakukan saja menyapu halaman itu, potong kuku, gosok gigi dan sebagainya, itu hal-hal yang tidak pernah kita pertanyakan karena dianggap lazim atau lumrah gitu. Nah, dekat dengan biasa itu adalah banal ya. Banal ini dekat dengan biasa itu dalam pengertian dia dicirikan oleh hal yang remeh-temeh gitu. Hal yang bersifat permukaan, yang tidak penting, tidak substansial, tetapi tetap kita lakukan ya. Ya seperti tadi itu,
apa pentingnya kita nyapu halaman kan ya? Apa pentingnya kita potong kuku? Itu kan hal yang banal. Apa pentingnya kita mewarnai kuku gitu ya? Untuk yang perempuan itu, pakai kutek dan sebagainya. Apa pentingnya mewarnai bibir dengan lipstick? Itu kan hal yang tidak substansial itu, tetapi kan tetap kita lakukan. Itu hal yang banal atau remeh-temeh itu. Beda dengan hal-hal yang dianggap utama atau bernilai luhur seperti apa namanya dengerin ceramah, kuliah dan seterusnya. Nah, yang keempat ya, kehidupan sehari-hari itu dicirikan juga oleh hal-hal yang tadi itu diterima menurut ukuran pandangan umum gitu. Jadi banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari itu ada pandangan umum yang tadi itu dikatakan sebagai hal yang lazim tadi itu ya. Jadi pandangan umum itu atau common sense itu ya misalnya lazim lah kalau kita nikah apa namanya ada nikahan acara pernikahan gitu ya bikin prawedding ya foto prawedding itu. Kalau kita nggak bikin foto prawedding dianggap orang tidak mengikuti pandangan umum. Jadi foto prawedding itu adalah hal yang lazim ya, hal yang sesuai dengan pandangan umum. Meskipun dia sebetulnya belum tentu banal juga gitu ya. Nah, itu. Jadi pokoknya ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan pandangan umum. Dan juga di samping itu cirinya juga adalah hal yang akrab dengan kita ya, yang dekat lah dengan intim, yang melekat dengan kehidupan yang sehari-hari kita. Dibedakan dari hal yang asing tadi itu, yang tidak familiar. Ya, tadi udah saya contohkan dengan potong apa namanya domba tadi ya, itu kan hal yang familiar kita setiap Idul Adha misalnya. Setiap tahun baru ya familiar kita dengan trompet gitu ya, dengan kembang api. Coba misalnya ada tahun baru tidak pernah ada trompet, tidak ada kembang api, bagi kita itu hal yang asing ya. Tahun baru tanpa trompet asing gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan hal yang familiar. Yang lain adalah dia tuh natural ya. Natural itu nggak direkayasa, nggak dibikin-bikin. Hal yang berjalan begitu saja gitu kan. Jadi hal yang natural lah kita gosok gigi. Hal yang natural lah kita, mungkin untuk masyarakat kita di Bandung ini katakanlah, atau di beberapa tempat di Indonesia ya natural lah orang nongkrong gitu kan ya. Itu hal yang natural, nggak pernah dipertanyakan. Apa tujuan nongkrong? Nggak pernah orang mempertanyakan itu. Karena dia bersifat natural gitu kan. Baik, ini contoh ya. Jadi belanja sayur, merawat burung. Nah, natural lah belanja sayur itu ibu-ibu ya. Natural merawat burung itu laki-laki. Jarang saya melihat ada ibu-ibu yang merawat burung ya, perkutut misalnya kan. Karena sekolah juga biasanya bapak-bapak itu ada juga sekali-sekali ibu-ibu. Nyapu halaman juga itu domainnya perempuan itu kan ibu-ibu. Nah kalau ngerumpi sih gabung itu. Senam pagi juga jarang kita lihat laki-laki senam pagi. Kan kebanyakan ibu-ibu tuh. Ibu-ibu juga umur tertentu. Cukur rambut di pinggir jalan ya itu hal yang sangat ini ya, yang sangat sehari-hari itu ya di dalam masyarakat. Mungkin unik lah di kita itu menonton TV. Jadi sekali ke apa ciri tadi itu. Nah, yang penting juga bahwa pengalaman sehari itu meskipun dia rutin ya, meskipun terpola, tetapi tidak pernah persis sama dari hari ke hari. Dia sangat ditentukan oleh kondisi, oleh situasi, oleh keadaan. Ya, kita mungkin makan pagi rutin ya, tapi makan pagi kita setiap pagi itu kan tidak sama. Walaupun dia rutin, belum tentu dia sama dari hari ke hari. Yang kedua, makan pagi itu adalah pengalaman sehari-hari yang di-sharing bersama ya. Jadi banyak orang yang sama-sama makan pagi dengan kita. Tapi makan pagi saya dengan makan pagi Panda dengan makan pagi orang lain ya beda-beda gitu. Yang di-sharing bersama itu adalah makan paginya gitu. Makan pagi kita orang Indonesia dan orang Barat sudah sangat berbeda ya. Tetapi kita dengan orang Barat itu sama-sama makan pagi. Nah, itu yang disebut dengan apa pengalaman bersama gitu. Ya itu contohnya orang pergi ke kebun binatang ya. Ini contoh di Ragunan ini.
bahwa orang pergi ke kebun binatang untuk libur itu adalah pengalaman bersama. Tetapi di kebun binatang orang melakukan hal yang beda-beda. Ada yang naik sepeda, ada yang lesehan, ada yang bawa tip radio gitu ya kalau zaman dulu itu ke kebun binatang dengerin lagu. Jadi macam-macam jenis pengalaman di kebun binatang itu, tetapi datang ke kebun binatang adalah pengalaman bersama. Nah itu yang disebut dengan dunia kehidupan sehari-hari itu. Dunia kehidupan ini istilah lain dari kehidupan sehari-hari yang lebih menyeluruh ya. Jadi kehidupan sehari-hari itu sudah pastilah dunia kehidupan, tapi tidak setiap dunia kehidupan itu dunia sehari-hari gitu. Mungkin seperti itulah. Dia sama-sama dicirikan oleh hal-hal yang diterima begitu saja. Take it for granted tadi yang dikatakan oleh Panda itu. Jadi kita anggap dia ada begitu saja, pre-given gitu kan. Nggak pernah kita pertanyakan. Nah, itulah dunia kehidupan, hal-hal yang kita terima sebagai take it for granted itu, pre-given itu, tidak pernah kita pertanyakan banyak hal itu ya. Tetapi dunia kehidupan sehari-hari yang lebih spesifik dia itu misalnya seperti gunting kuku, menyapu halaman, potong rambut, itu yang disebut dengan dunia kehidupan sehari-hari di dalam dunia kehidupan. Dunia kehidupan jauh dia lebih luas gitu kan. Pengetahuan yang berkembang di dalam dunia keseharian itu juga pengetahuan yang diterima begitu saja atau disebut juga common sense ya. Jadi ya bahwa kita harus membuat foto pra-wedding ya, itu kan kita terima begitu saja. Saya belum pernah ada orang demo anti foto pra-wedding, itu nggak ada itu ya. Karena itu kita terima yang lumrah, biasa, dan keseharian. Walaupun dia sesungguhnya adalah bentukan budaya gitu ya. Nah, terkait dengan dunia keseharian ini, saya mungkin akan akan sharing lah beberapa konsep yang terkait dengan itu, yang menurut saya mungkin ini hal yang sangat penting ya, terutama nanti kalau kita kaitkan dengan persoalan desain. Jadi persoalan desain itu betul-betul desainer harus mengerti menurut saya apa yang disebut dengan praktek gitu. Jadi praktek itu sesungguhnya adalah setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang berulang ya, reguler, terpola. Tadi udah kita jelaskan ya, makan, minum, ngantar anak ke sekolah, nyapu halaman, itu kan praktik gitu. Istilah praktik ini yang umum kita kenal kan praktek dokter gigi ya. Gitu kan. Praktek lawyer. Itu praktek. Kenapa? Logikanya sama dengan praktek dokter gitu. Maksudnya sama gimana? Dia berulang, reguler, terpola, dan ada di dalamnya itu apa yang sangat penting untuk kita desain itu yang disebut dengan cara melakukan ya, way of doing. Itu satu yang sangat penting tuh, way of doing yang diterima secara umum begitu saja. Misalnya kita sama-sama nongkrong dengan orang barat ya, tapi kita nongkrongnya sambil jongkok gitu kan, sambil kaki naik ke atas satu gitu kan ya. Kalau di warung itu. Ya, sama-sama nongkrong dengan orang barat, tetapi nongkrong mereka dengan nongkrong kita beda. Nah, itu namanya perbedaan cara melakukan. Ya, tadi itu cara melakukan makan pagi, cara menyapu jalan, ya, cara berdagang, itu sama-sama cara melakukan, tapi beda gitu. Nah, itulah praktik. Mengapa disebut dengan dia reguler? Karena cara melakukan itu dari hari ke hari kan sama ya. Ya kan, misalnya ambil contoh kelas, ya tidak mau bicara kelas lah, orang tertentu lah, setiap makan pagi itu dia makan pagi goreng pisang sama ketan, ya. Terus kakinya naik ke atas satu, setiap pagi begitu gitu. Itu namanya disebut praktek karena dia itu reguler, terpola, berulang dan seterusnya. Nah, jadi itulah praktik ya. Jadi makanya yang disebut praktek tidak hanya praktek dokter. Kita jalan-jalan pakai sepeda juga kita praktek gitu kan. Kita latihan sepeda juga namanya latihan praktik naik sepeda. Makan itu praktik. Anak kecil bermain itu dia mempraktekkan
mencukur rambut, belanja juga semua praktek. Mengapa sama dengan praktek dokter? Karena tadi itu ada logikanya ya. Bukan tanpa logika loh ibu belanja sayur itu di depan rumah dibandingkan dengan mall gitu. Itu pasti ada logikanya. Bukan tanpa logika seorang ayah memberikan anaknya mainan kapal-kapalan yang tek gitu ya, yang dari minyak tanah itu ya. Dia tidak memberikan Lego ya, dia belikan itu ada logikanya gitu. Nah, logika ini penting yang nanti mungkin penting bagi kita desain itu untuk dipahami seperti apa gitu. Logikanya pasti logika umum, logika publik gitu, seperti itu. Yang disebut dengan logika praktek ya. Tadi kan praktek dikatakan ya makan, minum, dokter dan begitu kan praktek. Yang disebut dengan logika praktek itu semacam aturan main atau konsep dasar yang ada di balik praktek itu. Yang dipraktekkan secara terus-menerus ya, dipraktekkan, dipertahankan, dan dibudayakan. Ya, berjalan itu dalam pengertian ya pola orang berjalan yang dibentuk oleh kultur gitu. Yang tadi contohnya itu orang makan kaki naik ke atas itu ya, ke bangku itu kan dibudayakan, dipraktikkan terus-menerus. Kita makan pakai tangan ya, orang-orang tertentu dalam budaya tertentu, termasuk saya barangkali. Mengapa saya tetap makan pakai tangan? Karena itu adalah dipraktekkan secara terus-menerus sejak saya kecil gitu. Nah, itu namanya yang disebut dengan logika praktek. Di situ ada nanti logika bersih, logika aman, logika nyaman nanti ya. Ya bagi saya lebih nyaman makan pakai tangan daripada sendok kan. Kecuali untuk yang berkuah. Jadi problem nyaman itu memang sangat berbeda gitu. Ini tadi yang kita sebut dengan logika keseharian itu ya. Jadi mainan kapal-kapalan itu ada logika kultural yang di situ bekerja ya. Yang kurang lebih kalau boleh dijelaskan ya logika keumuman, kelaziman, kebiasaan, kewajaran, regularitas, keagrapan gitu. Kalau saya tidak salah ingat ya, dulu pernah ada yang mencoba mendesain ulang kapal-kapalan yang ada di jual kebun binatang ini, ditawarkan ke tukang kapal-kapalannya, kemudian dicoba diproduksi, ternyata nggak laku. Nggak bertahan sebulan di kebun binatang itu, nggak laku gitu kan ya. Yang laku yang begini terus gitu, yang dari zaman ke zaman ini laku terus. Karena dia mengikuti logika pandangan umum tadi, common sense tadi. Gitu. Jadi, intinya itu adalah logika umum ini berbeda dengan logika akademik ya. Bagi kita yang ideal itu kan desain yang fungsional, yang efektif, yang efisien, yang full function. Nah, yang logika kultural umum ini nggak begitu gitu. Nah, seperti apa? Mungkin itu yang harus kita cari gitu. Logikanya seperti apa? Ini saya bicaranya umum nih ya. Barangkali yang persisnya kan beda dari orang ke orang. Ini yang tadi yang kita sebut dengan lazim dan wajar. Yang pokoknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mengikuti kelaziman gitu. Dalam hal apa saja. Dalam berbicara, dalam berjalan, dalam berpergian. Misalnya gini lah, kita naik pesawat gitu ya. Lazim nggak nyeker gitu ya di pesawat terbang gitu kan. Jadi nggak pakai sepatu, kita pergi naik pesawat terbang ke New York kan ya, kita nyeker di New York itu lazim nggak itu? Nah ternyata di Amerika juga ada kelaziman ya, di kita juga ada kelaziman. Lazim nggak masuk ke kuliah saya di itu pakai sarung gitu kan ya? Ya tentunya dikatakan tidak lazim. Tapi bagi orang Bangladesh sana mungkin masuk kelas pakai sarung mungkin lazim gitu. Nah ini ukuran kelaziman dan kewajaran ini memang apa namanya macam-macam plural ini kan. Ya ini setidak-tidaknya kalau secara umum ya kita bicara kelaziman itu kita bedakan dengan yang tidak lazim. Yang tidak lazim itu adalah hal yang secara kultural nggak diterima ya oleh masyarakat umum ya. Ya lazim lah kita potong kuku kan ya. Nggak lazim yang di bawahnya itu. Kan ada juga orang-orang tertentu yang nggak potong kuku, pelihara kuku. Tetapi kalau tiba-tiba nanti terjadi revolusi ya, tiba-tiba semua orang nggak potong kuku, maka yang potong kuku menjadi tidak lazim gitu.
Ini bisa terjadi begitu juga. Lazim potong rambut, tidak lazim rambut panjang, nyeker, tidak lazim, dan seterusnya. Jadi itu ukuran kelaziman. Dan intinya adalah kelaziman atau tidak itu adalah perbedaan, dasarnya adalah terkait dengan perbedaan ya. Perbedaan budaya, bisa perbedaan gender, bisa perbedaan kelas sosial, etnisitas, dan sebagainya. Ini kompleks ini ya. Perbedaan gender saja ya. Nggak lazim kan saya datang ke kampus bawa tas, di ini kan diselipkan di siku saya gitu ya, kayak ibu-ibu itu kan nggak lazim ya. Nah, padahal kan boleh aja kan ya. Nah, itu kita bicara perbedaan budaya, perbedaan gender terkait dengan itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan biasa ya tadi itu. Ya, kita biasa kloset ya duduk kan ya, ada yang jongkok. Ini saya dulu tugas saya waktu saya kuliah di Inggris, saya membedakan ini nih, Pak. Secara kultural apa sih bedanya kloset jongkok dengan kloset duduk gitu. Ternyata orang kita nggak bisa dipaksa ya, orang tertentu kloset duduk. Nanti dia jongkok di atas kloset duduk. Ini kan makanya sering ada pengumuman itu. Ini kloset bukan untuk duduk, jongkok gitu kan, ada itu ya. Yang bikin pengumuman itu nggak ngerti perbedaan kultural gitu. Harusnya dibikinnya kloset duduk, kloset jongkok gitu kan. Oke, lain lagi habitus ya. Habitus ini kurang lebih adalah kecenderungan atau seperangkat kecenderungan. Jadi ya walaupun konsepnya bahasa asing itu, tapi intinya adalah kecenderungan. Jadi tadi itu ya, saya cenderung kalau makan pagi naik kaki sebelah, itu kecenderungan. Saya kalau makan pagi cenderung makan di warteg, itu kecenderungan. Ada orang lain yang kalau saya makan pagi pesan di GoFood, makanan yang berkelas. Ada juga orang yang begitu. Itu habitus. Kecenderungan baca, kecenderungan langganan koran, kecenderungan makan, kecenderungan nonton, musik apa yang didengarin ya, film apa yang ditonton, masing-masing orang punya kecenderungan. Itulah habitus. Jadi ini contoh saja ya, ada orang kalau nonton olahraga ya dia golf, ada yang cenderung sepak bola, itu habitus. Nah, hal lain yang penting ya di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah di samping tadi praktek itu ya, kita harus juga memahami apa yang disebut dengan strategi. Kalau selama ini istilah strategi itu melekatnya pada hal-hal yang besar ya, strategi militer gitu kan, strategi perang, strategi sepak bola misalnya. Jadi pada dasarnya ya strategi itu kan adalah rencana umum untuk mencapai satu tujuan yang menyeluruh ya, dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan situasi ketidakpastian. Jadi kalau misalnya saya bikin produk ya, sama sekali tidak ada pesaing, semua orang tuh hanya bergantung pada saya, ya saya nggak perlu strategi, saya produksi aja. Mengapa saya perlu strategi? Karena saya punya pesaing. Karena keterbatasan sumber daya. Nah, karena ada pesaing, pastiannya, maka diperlukan strategi. Jadi strategi itu adalah rencana umum ya, yang di dalamnya melibatkan kalkulasi-kalkulasi kekuatan yang jadi diandaikanlah sebuah ruang gitu ya, kita memikirkan kemana kita harus pergi, kalau musuh ke sana kemana saya harus pergi, gitu kan, itu kalau perang gitu kan ya. Ya kalau kaki lima itu misalnya kalau ada banyak satpol PP di kota ini, kemana saya harus berdagang, gitu kan, itu strategi. Strategi ini intinya, strategi itu kan tujuannya adalah agar strategi tidak hanya yang besar-besar ya. Jadi tukang cendol juga setiap hari dia menyusun strategi. Tukang bakpao itu setiap hari keliling kampung dia harus nyusun strategi. Orang nongkrong juga harus nyusun strategi. Orang belanja di pasar juga harus nyusun strategi gitu. Ibu-ibu di rumah masak gitu ya. Setiap hari dia berurusan dengan strategi loh, itu setiap hari itu. Hari ini masak apa gitu kan. Itu ibu-ibu tuh harus nyusun strategi. Nah, kalau ini masaknya misalnya
sayur asam gitu ya, dia kan harus mikir kemana beli ininya, beli bahan-bahan mentahnya, apakah ke pasar tradisional atau ke mall gitu kan. Jadi itu strategi harian loh itu ya, strategi setiap hari loh itu si ibu tuh mikir itu dia masak apa dan kemana harus dapat bahannya, harganya berapa, kendaraannya pakai apa, itu adalah bagian strategi sehari-hari. Jadi strategi tidak mesti hal yang besar gitu. Nah, saya ambil contoh di sepak bola lah ya. Nanti kita bedakan strategi dengan taktik ya. Kalau strategi dia rencana menyeluruh. Ini adalah rencana menyeluruh sebuah pertandingan sepak bola. Menyeluruh tuh nanti pemain striker dia harus bergerak kemana, pemain belakang bergerak kemana, kalau musuhnya bergerak. Makanya ada formasi ya. Formasi 4-3-2 misalnya, 4-4-3 dan seterusnya. Nah, jangan kira ibu kita memasak di rumah tuh nggak punya strategi 4-4-3, 4-4-2 itu. Itu dia punya semacam itu gitu kan ya. Nah, saya ambil contoh tukang cilok. Ini kebetulan yang dekat dengan saya saja ya. Mungkin Panda juga tahu nih orangnya ini. Tukang cilok ini. Ini tukang cilok ini sedang melakukan setiap hari itu dia nyusun strategi ya untuk kehidupan sehari-hari. Tadi Panda mengatakan untuk bertahan hidup gitu. Jadi sebentar. Dia tinggal rumahnya di sini ya. Rumahnya dia jam 6 pagi udah berangkat di bawah itu, kemudian dia menelusuri gang-gang di kampungnya, kemudian masuk ke jalan yang lebih besar. Nanti jam 9, ini betul-betul Ancar ini tidak persis ya. Jam 9 dia udah sampai di sekolah. Di sini ada sekolah di sini. Nah, dia nongkrong di sekolah itu, parkir lah gitu. Makanya saya sebut dia stasiun 1 ya. Nongkrong di sekolah itu, jualan di sana. Kemudian kira-kira orang udah mulai pulang, dia jalan lagi ya, menelusuri perumahan, jalan-jalan itu. Kemudian dia sampai sekitar jam 12 itu di koperasi Awiligar ini. Di sini dia nongkrong lagi nih. Nongkrong lagi ya nunggu orang-orang yang ini kan ya. Nunggu orang yang ibu-ibu yang bayar iuran, bukan koperasi, sorry, puskesmas. Nunggu orang-orang yang habis dirawat dan sebagainya. Kan biasanya siang-siang gitu kan ya. Nah, habis itu di sini udah mulai sepi ya. Dia turun ke bawah. Di sini ada SB Mart. Dia nongkrong di sini sekitar jam 3.30-an lah, jam 4-an gitu. Nunggu orang yang pulang kantor. Nah, biasanya dia nunggu konsumennya orang pulang kantor itu belanja di sini. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau udah selesai misalnya jam 5 dia pulang rumahnya sini. Nggak pernah kebalik ininya, rutenya itu. Nggak pernah ke sini dulu gitu, ke bawah dulu. Ini adalah strategi ya. Strategi bertahan hidup tadi yang dikatakan oleh Panda ya. Kalau dia tidak begini, dia tidak ngerti ada stasiun-stasiun ini, belum tentu ada yang akan beli ininya. Kalau dia tidak ngerti jam 4 sore itu orang pulang kerja, nggak mungkin dia akan mangkal di situ gitu. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan strategi kehidupan sehari-hari. Tukang cilok, yang orang baca buku, orang datang ke perpustakaan, orang nongkrong di taman-taman manapun gitu ya, semuanya itu pasti punya strategi. Orang cari pacar di taman jomblo gitu ya, harus muncul strategi. Duduknya di mana, kira-kira siapa yang akan datang. Itu juga harus punya strategi. Nah, di seberang rumah saya ini ada yang jualan ini nih, juga mungkin tahu ini, yang jualan perabotan ya. Dia strateginya beda. Dia kan nggak mungkin keliling manggul perabotan ini kan ya. Jadi dia punya strategi juga sesuai kan tadi kita bilang ya, strategi itu karena ada keterbatasan. Dia nggak akan mungkin lah keliling perumahan barang ini. Makanya dia strateginya jam 6 pagi keluar rumah nongkrong di sini. Nah, konsumennya siapa? Konsumennya itu biasanya ya orang ibu-ibu yang pulang belanja atau bapak-bapak yang pulang belanja atau pulang ngantarin anaknya.
sekolah ya. Makanya jam 10 ada, jam 8 pagi ada gitu. Kalau sore biasanya orang-orang yang pulang kerja gitu. Itulah konsumennya. Dan dia cuman stay di sini ya, stasioner di sana gitu. Itu strategi. Nah, ada lagi kuli sindang ya. Kuli sindang ini walaupun strateginya juga tidak semua strategi itu tercapai ya. Kuli sindang ini ya kita mungkin kasihan dengan mereka. Mereka punya strategi tapi ya itu berjalan. Tapi setidaknya mereka punya strategi. Ini di Margayo Raya ya. Di sini biasanya nongkrong kuli sindang itu. Saya udah ngobrol dengan mereka dulu. Kenapa ini apa namanya nongkrongnya? Ya karena di sini ada perumahan apa namanya? Di sini ada perumahan pasir gitu ya. Orang biasanya pergi kerja, biasanya mesan pas pagi kerja itu nanti tolong bersihin taman saya ya. Nah, kerjanya nanti sore gitu. Jadi dia nunggu orang-orang yang pagi nih. Ya, nunggu orang pergi. Jadi Margayo Raya ada yang mau keluar rumah pergi kantor juga pesan di sini kerjanya juga siang atau sore gitu. Sama seperti itu ya. Jadi ini pun strategi sehari-hari. Nah, begitu banyak ini ya kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun contoh saya semua terkait dengan apa namanya dagang atau bisnis ya, tidak semua kehidupan sehari cukur rambut, potong apa namanya sol sepatu dan sebagainya itu juga ada strategi di baliknya. Jadi kurang lebih begitu ya. Nah, taktik itu beda dengan strategi. Taktik itu rangkaian tindakan yang ininya tujuan jangka pendek, mencapai tujuan jangka pendek gitu. Jadi kalau di sepak bola itu ya tackling ya. Tackling itu adalah taktik, bukan strategi itu. Ya kan, tackling, skyward ya, skyward, main kayu kalau di Indonesia itu adalah itu namanya taktik. Ada juga trick ya, diving itu adalah taktik. Diving itu bagian dari taktik. Nah itu kalau sepak bola ya. Jadi beda kan strategi dengan taktik itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada taktik. Beda dengan strategi ini. Si ibu ini mungkin punya strategi, tapi yang sekarang dilakukan taktik. Setidak-tidaknya taktik untuk bersembunyi, menghindar dari Satpol PP itu yang berdiri itu ya. Taktik untuk bersaing dengan pedagang lain. Taktik untuk menarik perhatian konsumen gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan ibu ini ya, itu sama saja dengan taktik sebuah perusahaan besar. Ya kan, ada pesaing, ada konsumennya, ada pemerintah gitu ya. Nah, sama saja, cuman beda scope gitu kan. Jadi orang-orang yang melakukan kehidupan sehari juga punya taktik. Tadi orang mau cari pacar di apa namanya Taman Jomblo juga harus punya taktik, tidak hanya strategi gitu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang taktik itu diselesaikan di warung kopi ya. Ini zaman dulu. Jadi zaman dulu sudah ada yang disebut dengan taktik kultural ini ya. Ini di Sumatera Barat itu warung itu jadi tempat untuk diskusi politik, kegiatan pemuda, urusan masjid, berburu babi, adu ayam, semua itu diselesaikan di warung itu. Jadi warung itu tempat kalau sekarang boleh dikatakan sebagai apa co-working space zaman dulu itu warung. Seperti itu. Nah, penting ya kita melihat ini trajektori itu kurang lebih adalah kaitan dengan apa aktivitas sehari itu dari waktu ke waktu. Jadi rangkaian kegiatan kita sehari-hari bisa dilihat juga dalam hal itu trajektori itu. Jadi tidak hanya dilihat hari per hari, tapi juga dalam hal konteks waktunya gitu kan ya. Untuk melihat pola dalam hal regularitas, perubahan dan sebagainya. Jadi ini juga hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh yang sangat kecil saja. Ini masih contohnya masih pedagang ini ya. Walaupun sebenarnya bisa dicontohkan juga yang lain ini. Ini menarik ini ya. Ini tukang buah keliling di Ciwastra ini. Kita harus melihat ya bahwa buah itu ada musimnya. Ya kan? Bulan Januari sampai bulan apa itu alpukat, kemudian sawo, salak.
bulan Mei Juni itu semak gitu kan, semak gitu. Jambu air Agustus, mangga September, November itu nanti ada manggis dan sebagainya gitu kan. Nah, jangan kira si bapak ini nggak punya strategi. Dia itu keliling perumahan itu ya sesuai dengan trajektori musim ini gitu kan. Kalau musim durian dia jualan durian gitu kan. Musim kedondong dia jualan kedondong dan seterusnya gitu. Jadi, itu yang disebut dengan dia membaca ini ya, membaca apa yang disebut dengan trajektori ya musim dan seterusnya gitu. Dan dia juga punya langganan yang beda-beda. Kalau udah musim durian, langganannya dulu adalah saya itu kalau musim durian. Kalau musim kedondong, oh, saya bukan langganannya gitu kan ya, langganannya lain lagi. Nah dia kan harus tahu persis langganan saya di musim kedondong siapa, musim durian siapa. Itu adalah strategi terkait dengan trajektori tadi. Nah kemudian yang perlu juga menjadi perhatian kita adalah dalam kehidupan sehari itu ada pengaruh dari luar ya, diantaranya adalah modernitas, pengaruh modern ya. Pengaruh modernitas ini kalau dijelaskan secara umum, supaya saya tadi tidak terlalu panjang nanti ya. Kehidupan modern ini dalam banyak hal juga berkebalikan dari apa namanya nilai kehidupan sehari-hari tadi itu. Misalnya di sini dituntut kebaruan ya. Dalam modernitas itu dituntut kebaruan. Padahal dalam tadi kehidupan sehari-hari itu kita justru menginginkan yang lumrah, yang biasa itu kan ya, bukan yang baru gitu. Kita dituntut untuk maju gitu. Maju itu kan artinya ada hal-hal yang mengandung nilai progresif gitu ya. Jadi jualan buah itu jangan hanya pakai gerobak saja, nanti bisa pakai online misalnya. Online itu kan sudah pengaruh kemajuan itu. Nah, budaya sehari itu kan bersifat ini ya, komunal ya. Nah, modernitas itu dia elit, budaya elit. Maka dibedakan antara orang yang belanja di mall dengan orang yang belanja di pasar tradisional. Itu adalah pembedaan modernitas itu. Padahal dulu kita tidak mempunyai perbedaan itu. Dia rasional, tapi rasional dalam pengertian yang sesuai dengan ukuran modernitas ya. Efisien, efisien, efektif, produktif, dan sebagainya. Dia berbasis sains, jadi bisa dibuktikan. Jadi ini secara umum ya, pengaruh dari modernitas. Nah sehingga kehidupan sehari-hari kita diwarnai oleh pengaruh modernitas ini. Saya mungkin tidak bisa jelaskan semuanya, tapi secara umum ya semua hal itu dijadikan komoditas. Ada birokrasi di situ, yang tadi kita elit gitu ya. Yang tadinya kita komunal mulai menjadi individualis gitu kan. Orang nongkrong di warung zaman dulu ya, itu kan komunal basisnya, dengan orang yang nongkrong di kafe zaman sekarang itu bukan dua hal yang sama itu, sama-sama nongkrong tapi sudah berbeda ininya, nilainya. Yang dulu komunal basisnya, yang sekarang itu sudah agak lebih individual. Ini pengaruh modernitas terhadap dunia keseharian kita. Termasuk juga gaya hidup konsumer gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh logika konsumsi ya. Di mall ini ya, atau saya ambil contoh pasar terapung di Kalimantan. Di pasar terapung Kalimantan itu tidak ada logika persaingan, tidak ada logika pencitraan. Orang jual buah di pasar terapung itu ya jual buah saja, tidak perlu ada ditempelin baliho di situ, nih buah saya nomor 1 gitu ya, di pasar terapung di Kalimantan itu. Nah tapi kalau di sini di mall ini ada logika persaingan, orang bikin informasi, bikin persuasi dan sebagainya gitu kan. Nah ini pengaruh modernitas ya. Begitu juga ada pengaruh postmodernitas. Postmodernitas ini adalah kehidupan setelah modern itu yang dia agak lebih anarkis ya, agak lebih hibrid, agak lebih fokus ke image, tetapi dia juga anti elit. Dia lebih heterogen juga, tetapi beda dengan heterogenitas masyarakat yang tradisional. Gitu. Saya barangkali mengambil dari kehidupan postmodernitas ini ya.
seperti ini. Ini bisa disebut modern ini yang sebelah kiri ini, karena dia sudah hibrid, barat dengan timur campur, ya tradisional dengan modern dicampur. Nah kita nggak bisa lagi menyebutnya modern. Dia bukan lagi dibicarakan dalam konteks modernitas, tapi dia postmodernitas itu dalam pengertian hibrid tadi, hibrid campur aduk, ya kan. Nah mengapa Hatsune Miku ini disebut postmodern? Karena inilah dunia yang dikuasai oleh image ya. Ini kan Hatsune Miku ini kan penyanyi Jepang yang avatar ya, penyanyi yang bukan orang tapi adalah avatar. Kalau kita ngikutin ceritanya kan menarik juga ini. Ternyata ada pemuda Jepang ya, ABG Jepang yang jatuh cinta pada Hatsune Miku ini. Padahal Hatsune Miku ini kan hanya bit komputer ini ya, avatar ini. Dia jatuh cinta dan minta dinikahkan. Nah, oleh KUA Jepang dinikahkan ini. Si ABG yang nyata itu dengan si Hatsune Miku ini. Saya nggak ngerti nanti punya anaknya kayak apa gitu. Jadi ini adalah bahwa kita hidup di dunia internet ya, itu adalah pengaruh postmodernitas. Bahwa dulu ada tukang ojek, itu adalah tukang ojek itu dulu kan asalnya dari tukang ojek sepeda ya. Tukang ojek sepeda itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Rantainya itu dari beca, dengan ya. Beca, sepeda ojek, kemudian ojek motor, dengan ya. Sekarang Gojek. Nah, Gojek sekarang itu adalah dunia postmodern. Karena apa? Mekanismenya sudah melalui internet gitu. Itu dunia postmodern. Begitu banyak hal-hal yang nanti di postmodern kan ya. GoFood, Gojek, GoSend, itu semua pengaruh postmodern. Barangkali tukang cilok saya itu satu ketika nanti kalau dia sudah GoFood ya, dia nggak perlu lagi keliling kampung. Maka hilanglah pola strategi kehidupan sehari-hari yang bertahun-tahun mereka dia alami itu. Kalau dia tiba-tiba tertarik kepada GoFood, nanti akan hilanglah pola kehidupan sehari-harinya. Jadi kita harus melihat juga pola kehidupan sehari itu dengan nilai ya. Dengan cara dia berkeliling, dia kenal setiap orang di komplek itu. Dia tahu persis informasi di komplek itu. Kalau dia nanti masuk ke GoFood, dia kehilangan nilai-nilai itu. Jadi ini yang disebut dengan pengaruh tadi. Nah, kalau dibuat satu sintesis atau rangkuman lah seperti itu, dunia kehidupan sehari-hari kita ini, misalnya di Kota Bandung ini, intinya itu adalah kita berada dalam semacam tegangan ya. Tegangan itu adalah ada hal-hal yang menarik kita ke arahnya ya. Tegangan itu kita ditarik oleh nilai kehidupan lokal, tapi ditarik oleh kehidupan modern, ditarik oleh kehidupan postmodern. Banyak orang sekarang yang mikir-mikir mau masuk ke Go itu nggak ya, GoFood, GoSend itu apa enggak itu kan ya. Nah, kalau mereka udah masuk, mereka kehilangan ini. Tadi itu, kalau kita hidup di dalam skema lokal ini ya kan tidak hanya nilai ya, tapi juga ada yang disebut yang kebiasaan tadi ya, habitus, cara melakukan, cara bertindak, dan sebagainya itu bisa hilang. Gitu. Intinya adalah setiap orang sekarang berada dalam tegangan seperti ini. Mau masuk ke yang mana? Ada orang yang gabung gitu ya, menggabungkan dua-duanya bisa juga gitu. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana implikasi kehidupan sehari-hari itu pada desain. Ini mungkin yang penting ya. Tetapi saya mungkin tidak bisa detail di sini. Saya barangkali secara umum saja ya. Secara umum desain di kita ini kan sangat besar pengaruh modern ya. Secara keilmuan ini ya. Perguruan tinggi desain kita kan pengaruh modernitasnya sangat besar. Gitu. Kalau pola desain modern itu kan seperti itu. Jadi desainer itu dianggap expert, dianggap produser yang tahu apapun gitu kan ya. Nah si consumer itu atau user itu dianggap tidak tahu apa-apa gitu. Mereka diberikan ide, diberikan gagasan. Jadi ini semacam top down ini ya. Semua itu dirumuskan oleh desainer. User nanti menyesuaikan diri dengan desainer. Seperti kita beli HP gitu ya. Beli HP itu kita kan non-expert
ya. Makanya diberikan ini apa namanya itu petunjuk penggunaan HP gitu, karena kita dianggap tidak expert. Nah, begitulah desain modern, modernitas dalam desain. Tetapi sekarang kan, ini contohnya ya, ini contoh dari desain modern. Pokoknya fungsi, apa yang disebut dengan bagus, apa yang disebut dengan fungsional, apa yang disebut dengan nyaman dan seterusnya dirumuskan oleh desainer. Tetapi desain kan berubah ya. Ada beberapa gerakan tentunya yang menyebabkan desain sebagai otoritas itu mulai mengalami perubahan, walaupun tidak menyeluruh ya. Mulai ada kesetaraan antara desainer dengan non-desainer. Jadi intinya itu adalah si desainer bukan lagi menyuapi konsumer. Dalam model yang berubah sekarang ini adalah mereka berkolaborasi gitu. Tentunya kolaborasi istilah yang sangat lepas di sini ya. Berkolaborasi, bekerja sama, bekerja bersama-sama, ini banyak tafsirannya. Tapi intinya itu adalah sekarang sebetulnya sudah dari tahun 1970-an ya, Victor Papanek itu mengatakan apapun desain gitu kan, apapun adalah desain. Sebetulnya radikal loh ini apa namanya Victor Papanek ini ya, semua orang desainer itu radikal itu. Segala yang kita lakukan hampir setiap waktu adalah desain. Ini radikal sekali ini. Karena desain adalah dasar dari segala aktivitas manusia. Jadi kalau kita lihat tadi itu ya ada sangkar burung ya, apa kandang burung itu. Nah, kalau kita mengikuti definisi Papanek ini, yang bikin kandang burung itu adalah desainer. Seperti itu gitu kan. Bahkan Papanek itu radikal nih, orang nulis puisi juga adalah desainer. Orang membuat mural, desainer. Melukis, itu desainer. Membuat konserto, desainer. Orang yang menata ulang laci mejanya di rumahnya ya, desainer. Menarik gigi yang bertumbuh kan desainer gitu. Tetapi kalau saya ya, Victor Papanek ini visioner ya. Bukankah yang sekarang kita sebut dengan design thinking itu seperti apa yang dikatakan oleh Victor Papanek sekian tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang kita bicara design thinking itu tidak hanya desain produk, desain interior ya. Persis seperti yang dikatakan oleh Papanek. Orang yang mendesain organisasi sekarang juga mendesain gitu. Nah, design thinking sekarang udah meluas skopnya. Sekarang ini. Ini ada penerus dari Victor Papanek, Ezio Manzini ya. Intinya sama ini, semua orang desainer. Semua kita desainer gitu kan. Intinya adalah tidak ada lagi sekat-sekat antara elit dengan populer gitu ya, antara expert dengan awam gitu, antara akademis dengan non akademis ya. Nah, itulah yang disebut dengan semua kita desainer itu. Jadi maksud saya bukan berarti kita akan menghilangkan desain yang berbasis akademik ya, tidak gitu. Tetapi tadi yang tadi katakan Panda dari awal, ada loh ruang di mana orang yang melakukan membuat topeng monyet sehari-hari itu keliling kampung itu juga sedang mendesain gitu. Mengapa mereka sedang mendesain? Mungkin saya beri contoh berikutnya ya. Ini yang paling kiri atas itu kan topeng monyet gitu ya. Mengapa mereka mendesain? Karena kreatif gitu. Karena setiap hari ya kita temukan lain beda-beda ininya, triknya ya. Yang tadi kita sebut dengan taktik itu. Jadi kalau mereka setiap hari mengulang-ulang monyet naik sepeda-sepedaan ini nggak akan laku dia. Dia harus menemukan hal baru setiap hari loh itu. Dia menemukan hal yang baru. Dan dia eksplorasi. Eksplorasi kayak mahasiswa desain produk mengeksplorasi sketch gitu kan ya. Bikin alternatif. Nah, kalau kita lihat, setiap hari kita menemukan hal yang baru dari tukang monyet itu. Jadi apa bedanya dengan desainer ya? Cuman tentunya skopnya berbeda gitu. Tukang pecel lele ini ya, ini apakah ini desainer grafis? Ya, iya. Tapi desainer grafis dalam konteks yang lazim di komunitas lingkungan mereka ya. Mereka juga mengenal hal yang tidak lazim. Saya pernah melihat di satu
ada kebijakan pemerintah untuk mengubah semua desain yang diberikan oleh desainer itu, kemudian di print pakai digital printing. Saya perhatikan nggak sampai setengah tahun udah dicopot semua, diganti dengan yang begini lagi gitu kan. Itu yang tadi kita sebut dengan hal yang diterima umum gitu. Nah, desain dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah ada satu ruang ya di dalam kehidupan sehari-hari itu di mana desain tidak bisa lagi mengikuti pola akademik yang ada. Desain harus menelusuri tadi itu logika, cara berpikir, strategi, taktik yang dilakukan oleh setiap orang sehari-hari, dan desain barangkali harus menyesuaikan diri dengan itu, dengan strategi itu. Agar apa? Agar laku. Ya contohnya pecel lele ini ya, diganti dengan yang digital printing, malah nggak laku sih ininya, tukang pecel lelenya. Nggak tahu tuh, barangkali ada satu taste ya, ada satu selera tertentu yang juga melekat tidak hanya pada makanannya, tapi juga pada tampilannya gitu. Nah ini yang disebut dengan kehidupan sehari-hari tadi itu yang harus kita ketahui betul, harus kita ngomong dengan pembuat pecel lele itu, mengapa mereka tetap membuat spanduknya seperti itu gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya supaya bisa nanti ada diskusi. Jadi intinya itu adalah bukan berarti desain harus masuk sepenuhnya ke dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi ada satu ruang tertentu di situ yang harus digarap, yang tidak boleh dilupakan di dalam tadi Panda sudah menyatakan dalam diskursus desain dan di dalam praktek desain juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasraf, sangat menarik kuliahnya, dan tadi juga contoh-contoh mulai dari jajah perabot sehingga tukang cilok itu setiap hari saya lihat Pak, karena memang kebetulan kita ada di satu komplek yang sama rumahnya gitu. Jadi saya juga sering melihat, dan itu istilahnya saya merasa dekat saya dengan contoh-contoh tadi, dan kebetulan juga saya secara pribadi juga banyak melakukan riset terkait keseharian di konteks pedagang kaki lima gitu Pak, terutama mengenai everyday politics gitu Pak, bagaimana dia menyusun sebuah infrastruktur sosial gitu ya, network jaringan sosial untuk coba mengekspresikan dia dalam bentuk mengekspresikan keseharian politik mereka, tetapi konteksnya gitu. Nah ini mungkin bisa kita diskusikan, kita masih punya 30 menit ke depan, dan sudah lumayan banyak yang melempar pertanyaan gitu ya. Coba saya bacakan satu-satu gitu, langsung bisa dijawab oleh Pak Yasraf gitu. Pertanyaan pertama dari Ibu Filiani gitu. Jadi ini untuk Pak Yasraf, bagaimana bidang desain di Indonesia ini sebetulnya bisa lebih dekat gitu ya, dalam tanda kutip ke masyarakat gitu ya, tidak berjarak. Tadi kan juga Bapak mengilustrasikan bahwa desain modern itu sebetulnya distance gitu ya. Dia itu expert, ada non-expert. Dia ibaratnya top down, memberi ide gitu ya, sehingga orang harus mengikuti. Nah, bagaimana sih sebetulnya bidang desain dan desainer itu sebetulnya secara profesi tidak begitu berjarak dan bisa benar-benar mengakomodasi keseharian masyarakat dalam konteks Indonesia, Pak? Itu mungkin pertama pertanyaannya. Langsung dijawab mana? Boleh Pak, ya satu-satu aja. Ya. Oke, dari Mbak Filiani tadi ya. Ya. Ini pertanyaan yang penting nih sebetulnya ya. Bagaimana caranya desainer lebih dekat dengan masyarakat? Tentunya tidak semua desain harus begitu gitu. Tadi udah saya katakan ya. Desain itu ada ininya, ada domain-domainnya lah kalau mau dikatakan begitu ya. Ada orang yang bergerak di modernitas juga ada, dan memang perlu gitu. Tapi juga harus ada orang yang bergerak dengan desain-desain yang dekat dengan masyarakat. Nah, pilihannya kan juga banyak ya. Misalnya ada satu cara mendesain itu yang disebut dengan participation design, kan ya. Desain melalui partisipasi. Artinya apa? Kalau sudah melalui jalur partisipasi ini, yang tadi orang yang kita riset itu ya, mereka juga ikut dalam proses desain gitu. Jadi misalnya gini, saya mau mengembangkan becak gitu ya, anggaplah atau kandang burung ini yang contoh di saya ini, saya ingin mengembangkan kandang burung. Nah, saya
datang ke tukang-tukang kandang burung itu, dan kalau kita menggunakan prinsip design participation ya, dia berpartisipasi dalam mengkonsepkan. Bahkan dalam menggambar-gambar juga silakan sesuai dengan kemampuan mereka ya. Dan gambar-gambar mereka juga bagian dari sketch gitu. Nah, itu kalau design participation. Sekarang yang lebih agak update sekarang ya ada istilah social design kan ya. Social design itu mirip-mirip participation design, tapi dia lebih bedanya begini. Kalau design participation itu konteksnya masih pada komoditas ya. Jadi mendesain sesuatu untuk dijual di pasar gitu. Nah, kalau social design itu yang harus kita ingat, mendesain itu seperti yang dikatakan oleh Victor Papanek tadi ya. Mendesain itu tidak mesti ujungnya di pasar gitu. Tidak mesti diproduksi terus dijual di mall atau di pasar, tidak begitu. Di dalam social design itu ditambahkan dimensi lain. Desain itu bisa saja untuk komunitas gitu kan. Jadi desain untuk komunitas kan sekarang juga banyak gitu. Mendesain pernik-pernik hanya untuk komunitasnya gitu. Jadi desain bisa juga seperti misalnya teman kita Singgih ya di Temanggung gitu ya. Ya, betul. Itu dia menerapkan social design itu. Artinya apa? Sambil membuat sesuatu, sambil dia memberdayakan masyarakat sekitar, pemberdayaan, tapi juga pencerdasan gitu. Masyarakatnya ikut dilibatkan di dalam proses mendesainnya gitu kan. Jadi si Pak Singgih itu betul-betul menampung ini ya, hatinya ini ya masyarakat kita tuh gitu. Nah, kalau desain yang top down itu kan kita yang mau ya, kalau desain yang dari bawah yang bottom up masa gitu. Ya. Jadi caranya memang harus memahami masyarakatnya. Jadi memang dalam hal ini ya seperti desain etnografi ini memang adalah satu metode yang bisa digunakan ya. Jadi kita ngobrol di mereka kan ya. Jadi artinya Mbak Valiani ya ada berbagai cara untuk desain itu dekat dengan masyarakat secara metode seperti tadi gitu ya. Walaupun tidak berarti tidak semua desain harus begitu gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah sekarang misalnya sekarang ini kan di Bandung ini kan banyak co-working space ya. Co-working space itu dalam hal tertentu masih sifatnya elit gitu. Jadi yang berkumpul di co-working space biar orang awam juga. Jadi tukang cilok siapa lah gitu di gitu. Pola space itu sudah terlanjur dia sifatnya elit. Nah, barangkali mungkin bisa nanti labnya Pana mengadakan co-working space tapi bersifat etnografis gitu. Berbagai yang model tinggi itu. Iya. Nah dengan demikian kita dekat dengan masyarakat gitu ya. Oke. Ya. Baik. Nah, ini mungkin saya pribadi nanya juga lanjut ke pertanyaan dari Mbak Fili. Terus seharian gitu ya Pak. Dari segi inovasi ya Pak. Jadi sebetulnya kan kalau misalkan desain yang modern mungkin lebih paham spekulatif design bagaimana dia lihat future itu sangat jauh melompat ke depan dan sehingga dari situ dorongan untuk pembaharuan desain itu bisa lebih cepat gitu, lebih muncul, lebih berwarna gitu. Nah, kalau dalam konteks participatory design tadi gitu ya yang memang harus bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi yang baru biar juga sebetulnya ya lebih ada kebaruan gitu Pak, biar nilai desain itu tetap ada. Ya, intinya itu kan tidak hanya kita berhadapan dengan tegangan tadi. Maksud dengan tegangan itu, kita mengajak, katakanlah masyarakat awam tadi ya, dalam satu diskursus, tapi barangkali mesti ada strategi juga ya, secara pelan mengajak mereka tuh ke dalam satu pola yang lebih akademik gitu. Walaupun
pola akademik ini juga kan diberikan tanda kutip ya. Apa itu akademik? Perlu juga dipertanyakan gitu ya. Apakah tukang potong monyet itu tidak akademik gitu kan ya? Itu kan suatu pertanyaan lain gitu. Tapi kalau kita mau bawa dia ke arah apa yang kita sebut dengan akademik itu kan misalnya cara kerja yang terstruktur ya, yang sistematik gitu. Sebetulnya bisa aja gitu. Bisa saja karena yang penting nanti kan kita mencari titik temu gitu ya. Titik temu itu dalam pengertian di sinilah beda antara modernitas dengan kehidupan keseharian itu. Kalau modernitas kan tadi sudah kita jelaskan basisnya adalah individu. Oke. Dan setiap orang ingin menonjol kan ya. Setiap orang menemukan satu dan dia menonjol karena penemuannya itu. Sehari-hari basisnya bukan individu tapi komunalitas atau komunitas. Nah di komunitas ini yang radikal itu justru dihindarkan gitu ya, dihindarkan. Itulah yang menyebabkan tidak mungkin ada satu penemuan radikal ya. Kalau topeng monyet itu radikal ya, temuannya. Net online itu radikal. Dan mungkin orang akademik yang bisa menemukan itu. Memang untuk kan yang mudah gitu. Jadi perlu waktu ke sana gitu kan. Jadi intinya kalau kita katakanlah kita orang akademik ya. Mau bergaul dengan orang awam, tentunya kita juga menyesuaikan diri dengan mereka pertama-tama kali ya. Tapi bagaimana caranya? Yaitu taktik strategi tadi itu. Lama-lama, kelamaan mereka juga diajak ke dalam satu pola pikir yang lebih akademik gitu. Oke. Ya, jadi walaupun catatan saya ya, akademik itu juga perlu dipertanyakan. Ya. Terus dipertanyakan ya, Pak? Ini urusan lain lagi nih untuk mempertanyakan. Satu sesi sendiri ya, Pak? Iya. Oke. Dan nanti desain discourse itu. Oh ya, ya. Di diskursus desain ya, Pak? Iya. Ya, ini pertanyaan kedua dari Mbak Aidavi apa ya? Jika kehidupan sehari-hari ini memang sudah punya strategi hidup dan cara-caranya sendiri gitu ya, tanpa adanya campur tangan seorang desainer gitu ya. Dan ada resiko sebetulnya ketika ada desainer itu hanya akan mendisrupsi sistem yang sudah ada. Jadi apakah peran desain dalam ranah atau topik keseharian atau sehari-hari untuk meng-highlight hal-hal yang mundane adalah dengan meningkatkan dignity? Itu ya, Pak. Untuk meningkatkan hal yang mundane itu dengan dignity ya? Ya, dengan dignity. Karena mungkin masalah disruption tadi itu ya, ini saya rasa benar itu ya. Jadi setiap desain maupun desain keseharian tadi atau desain yang lebih akademik itu ya, semua itu kan urusan dengan nilai. Nah, ini yang penting kita untuk pahami juga. Semua terkait dengan nilai, terkait dengan perilaku, terkait dengan habitus tadi, dengan kebiasaan, cenderungan, dengan hal yang diterima atau tidak ya, dengan persoalan etika. Nah, kehidupan sehari-hari sudah melekat semuanya. Jadi mengapa orang melakukan sesuatu ya, mau nyapu halaman dan sebagainya, itu di situ sudah persoalan etik, persoalan nilai, persoalan spiritual, persoalan sosial. Dengan menyapu itu mereka terjaga hubungan dengan tetangganya, karena ibu yang lain juga nyapu, ngobrol dan sebagainya gitu ya. Nah, tiba-tiba kita desain ulang si sapu itu. Kita bikin sapu yang robotik gitu ya. Sapu nyapu sendiri. Persoalannya sekarang bukan lagi persoalan efektivitas, efisiensi si alat ya, tapi sudah persoalan sosial, kultural gitu. Maksudnya apa? Sapu robotik itu menghilangkan nilai. Nilai ibu ngobrol dengan tetangganya, seperti itu ya. Nilai olahraganya, nilai dapat udara segar pagi-paginya. Jadi banyak sekali nilai di situ ya. Nah, dengan sapu robot ya, kita hilangkan semuanya gitu. Nah, jadi makanya barangkali kalau kita mau melakukan pendekatan desain yang berbasis kehidupan sehari-hari ya, tadi yang harus kita lakukan mungkin
tidak radikal ya. Jadi harus pelan-pelan itu. Membawa hal sehari-hari yang banal ke dalam dignity itu nggak bisa sekaligus lah itu. Terus dilakukan secara pelan-pelan gitu kan ya. Sekali lagi dignity itu juga harus kita rumuskan. Dignity itu kan hal di balik desain ya. Nah, dignity desain itu apa? Yaitu desain yang bisa menjaga yang tadi saya sebut ya, ada nilai, ada kebiasaan, ada barangkali dalam hal tertentu juga spiritualitas di situ ya, nilai emosional yang nggak bisa kita lepaskan kan dari dengan sapu itu ya. Nah itu jangan hilang gitu kan ya. Jangan sampai nanti sebuah desain melakukan disrupsi. Kalau disrupsi desain nggak apa-apa. Disruption design itu kan cara yang radikal dalam melakukan sesuatu. Tapi jangan juga terjadi social disruption. Social disruption itu habis semua nilai gitu kan ya. Nah, contoh kasus kan adalah Gojek itu ya. Gojek memang Gojek dan sebangsanya itulah memang terjadi disruption teknologi. Dia orang lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Tetapi banyak yang hilang kan ya. Saya jarang ngobrol dengan supir taksinya. Kalau taksi biasa saya ngobrol gitu. Karena sopir taksinya sibuk dengan itunya, dengan gadget itu. Aplikasinya Pak ya? Aplikasinya gitu kan. Nah itu. Nyari bintang. Jadi itu disruption-nya tidak hanya teknologi, tapi juga social disruption. Ya. Nah ini harus kita pertimbangkan. Oke. Baik Pak. Lanjut ya Pak ya. Mungkin ini terkait juga pertanyaan sebelumnya bahwa materi sebelumnya bahwa sebetulnya kan knowledge atau pengetahuan desain kan sebetulnya secara sejarahnya kita import gitu ya dari luar ke Indonesia gitu. Nah, yang cenderung memang ya satu arah gitu ya, bahwa sehingga ada binary antara expert dan non expert. Nah, ini pertanyaan dari Pak Radit. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa mendemokratisasi terminologi desain gitu ya, kalau memang selama ini itu selalu dimiliki oleh desainer sendiri. Lalu bagaimana sebetulnya mendemokratisasi terminologi desain itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya mungkin dalam kaitannya itu ya, mengajak banyak non-expert ke dalam proses desain itu ya Pak. Ya kan ini ya dengan pertama kan oleh Victor Papanek ya, sangat radikal itu radikal sekali ya kan. Nah kemudian oleh Manzini tadi kan ya. Nah menurut saya social design itu adalah solusinya yang sekarang itu. Social design itu justru menghilangkan sifat elegan itu ya. Intinya semua orang yang terlibat di dalam diskursus itu setara gitu. Ini persis seperti FGD gitu ya, yang social design sekarang. Kalau FGD kan mau yang diundang ke FGD etnografi desain itu tukang becak gitu ya. Misal ini tukang becak itu setara dengan kita yang ada di FGD gitu. Nah, dia dilakukan gitu. Social design juga begitu. Jadi intinya misalnya pandangan tentang kenyamanan gitu ya. Kan ada pandangan akademik, merujuk dan antropometri. Nah, padahal ibu-ibu yang bertanam padi itu mempunyai ukuran kenyamanan yang khas mereka gitu kan ya. Kita kan harus belajar juga yang disebut nyaman oleh mereka seperti apa gitu. Yang nyaman ibu-ibu kerja di dapur itu apakah nyaman meracik di atas meja atau meracik di lantai sambil mencangkung gitu ya. Nah, bagi mereka dikasih juga tetap aja dia duduk di bawah kan di dingklik gitu kan ya. Nah, berarti dingklik itu kan ukuran kenyamanan tertentu gitu. Padahal kalau kita masuk ke buku ergonomi ya, dingklik itu kan dianggap tidak nyaman kan ya. Dianggap tidak ergonomis gitu. Jadi ya walaupun nanti tentunya kan secara pelan-pelan kan kita juga harus uji secara akademik ya dingklik itu kan. Tetapi kan tadi dasarnya kehidupan sehari-hari itu ya cara duduk di dapur itu ya, itu kan warisan budaya ya. Jadi kakek si ibu saya juga duduk di dingklik gitu.
masak di dapur itu kan, racik gitu. Nah, artinya sudah teruji di dalam zaman sepanjang generasi loh itu, klik itu ya. Tetapi apakah itu sehat apa enggak ya tentunya kan perlu diuji pakai ini laboratorium ya. Tetapi orang udah teruji kok itu. Dan orang-orang zaman dulu itu kan malah umurnya panjang-panjang ya. Ya kan. Nah, jadi intinya menurut saya walaupun desain itu impor kan ya, desain modern kan impor itu dari barat sana. Yang perlu kita lakukan memang adalah mencoba melihat desain yang tidak impor itu seperti apa gitu. Ya kan, kajian-kajian mengenai kenyamanan, efisiensi dan sebagainya. Itu kan kajian-kajian yang selama ini kan impor semua tuh. Istilah fungsi saja ya, itu kan istilah yang impor itu. Termasuk katanya itu adalah istilah impor. Nah, adakah yang lokal di kita itu yang fungsional itu seperti apa gitu kan? Jadi saya rasa kajian yang perlu perlu waktu untuk melakukannya itu. Tapi saya rasa perlu melakukan itu. Ya. Nah, ini nyambung juga sebetulnya ke tadi yang dingklik, ini pertanyaan dari Mbak Aziza. Jadi apabila merujuk tadi kan mungkin dari Pak Panek ya, bahwa semua orang adalah desainer dan ada pakem-pakem tertentu yang sebetulnya ya di luar sana berbeda, di sini kita nyaman, misalkan kayak dingklik tadi gitu. Nah, sebetulnya kan kalau misalnya lihat sejarah dingklik aja, sebetulnya kan istilah desain itu lebih mudah dibanding dingklik ya. Nah, merujuk ke pertanyaan Aziza, jadi sebetulnya kebaruan apa sih yang bisa dibawa oleh desain gitu? Apakah kebaruan itu benar-benar dibutuhkan? Kalau misalkan memang merujuk ke topik hari ini mengenai keseharian. Ya, artinya ada batasnya ya kebaruan yang berbasis keseharian itu ya. Maksud saya ada batasnya itu. Kalau kita mendesain, kita bebaskan dari logika keseharian ya. Kan tadi logika keseharian itu kan kita sudah jelaskan. Ada keumuman, ada kelaziman, ada kebiasaan, ada habitus, dan sebagainya. Nah, kalau desain dibebaskan dari itu, desain kan bisa sangat bebas membuat alternatif. Bisa sangat radikal desain. Ya, jadi seperti itu aja. Tapi persoalannya apa? Persoalannya yaitu kita kan tidak mau juga desain itu mengubah masyarakat secara sosial budaya ya. Nah, itu aja. Jadi ini sudah sangat ideologis ini ya. Ideologis itu dalam pengertian mau nggak kita kehilangan nilai-nilai ya yang diwariskan oleh leluhur kita kan. Ini saja. Kita kan di situ. Kadang-kadang dapat solusinya di situ gitu. Jadi pasar tidak hanya tempat ekonomi, tapi tempat sosial, kultural juga. Dalam banyak hal tertentu juga spiritual juga gitu kan. Nah, kalau kita melakukan disruption design ya, itu bisa hilang semua itu nanti. Gitu kan. Nah, persoalannya kita mau nggak kehilangan itu, kan gitu aja sih. Yeah. Okay, Pak. Kalau Pak Panek itu kan inginnya kan menjaga nilai-nilai itu. Ya, misalnya ibu-ibu yang berdagang di pasar ini ya, kan tidak punya nilai kompetitif yang dibawa dari Barat. Kalau kita gunakan istilah kompetisi di Barat itu dasarnya adalah individual. Saya ingin menang dengan cara mengalahkan yang lain. Gitu ya. Nah, di nasional terapung di Banjarmasin ini ya kan nggak begitu logikanya. Nggak begitu. Saya ingin menang dengan mengalahkan yang lain, bukan begitu gitu. Intinya itu adalah saya sama-sama menang. Win-win solution. Sama ya. Ya. Nah, win-win solutionnya kalau kita lakukan disruption design ya bisa hilang. Nah, persoalannya sederhana saja sih pertanyaannya. Kita mau nggak kehilangan itu? Kalau mau ya go on gitu kan ya. Gitu aja sih. Ya baik. Oke, ini berikutnya pertanyaan dari Ibu Merina. Tadi mungkin nyambung juga ke isu mengenai ketika semua orang adalah desainer gitu ya.
apakah mungkin bila proses desain yang dilakukan oleh seseorang yang bukan latar belakang desain itu bisa diadopsi dalam pendekatan desain di dunia akademik. Jadi dunia akademik sendiri sebetulnya mempelajari ya, mungkin metode-metode yang mereka produksi selama keseharian gitu ya, belajar dari produksi monyet, belajar dari pengrajin gitu ya. Kita adopsi metode-metode tersebut ke dalam dunia akademik. Apakah mungkin, Pak? Mungkin ya. Jadi untuk hal tertentu tentunya ya. Jadi, tidak untuk semua hal gitu. Oke. Misalnya kita ambil contoh ini ya, keris gitu ya. Keris itu kan banyak hal yang nggak bisa dibikin oleh akademis gitu kan ya. Banyak, nggak tahu lah, ada hal-hal tertentu yang itu hanya diketahui oleh empu gitu kan ya. Nah, empu ini kan akademisinya ini orang masyarakat sehari-hari nih, empu ini. Oh iya benar. Dia pasti punya perhitungan-perhitungan di situ. Mengapa bentuknya apa namanya lengkung? Dia melengkung seperti itu dan seterusnya, berapa lengkungannya seperti itu kan ya. Jadi kadang-kadang di dalam dunia keseharian kita itu antara yang mikrokosmos dengan makrokosmos itu sudah menyatu. Gitu. Makrokosmos itu ya Tuhan gitu kan ya, siapapun lagi yang spiritual itu menyatu kan ya. Nah, dengan desain mereka itu gitu. Dingklik itu sudah menyatu etika di situ gitu. Nah, jadi itu aja menurut saya. Jadi memang tidak semua ini ya, tidak semua desain dalam kehidupan sehari-hari itu apa namanya bisa diangkat ke dunia akademis gitu. Tapi karena ininya sudah berbeda, domainnya sudah berbeda gitu. Maksudnya itu nggak bisa diangkat, itu nggak sama ininya ya, nggak sama logikanya kurang lebih begitu gitu. Jadi nggak bisa juga kita paksakan logika akademik ke sana, nggak bisa juga untuk sebuah desain yang modern kita paksakan logika kehidupan sehari-hari, nggak bisa juga gitu. Kita mendesain alat kedokteran misalnya, kita paksakan yang tadi itu nggak bisa kan ya? Nggak bisa ya? Ya, karena di dalam dunia kedokteran kan hubungannya kan ini ya lebih fungsional ya. Dokter gigi dengan pasien itu kan fungsional gitu. Nggak perlu diada-adakan hubungan yang kultural, jadi bisa ngobrol gitu kan, bisa curhat, nggak perlu di situ gitu kan ya. Ya, tapi kalau di pasar masih bisa gitu. Jadi intinya itu konteksnya ya. Kalau menurut saya sih, nggak bisa juga dipaksakan alat-alat modern untuk mengikuti pola atau logika kehidupan sehari-hari. Tetapi memungkinkan juga untuk ada satu titik temu gitu kan. Jadi kita bicara di sini seperti yang di awal kita katakan ya. Kita bicara kehidupan sehari-hari itu kita bicara satu hal yang sama gitu. Ya kan, sama-sama duduk, tapi duduknya beda-beda. Nah, yang bisa dilakukan mungkin ada kompromi ya. Kompromi antara prinsip modern dengan prinsip yang sehari-hari tadi. Seharian. Iya. Kalau kita bawa yang radikal ke kehidupan sehari itu menurut saya agak susah ya. Sapu robot tadi gitu. Berarti sebetulnya ya mencari ya logika keseharian ini kan sebenarnya satu bentuk logika yang sebetulnya banyak juga logika-logika lainnya yang bisa kita ya maksudnya campurkan gitu ya tergantung konteks yang kita desainkan gitu ya. Betul, karena gini ya. Kalau kita membicarakan mengenai logika ya, kita kan pasti terseret kepada hal-hal yang matematis ya. Kan begitu. Padahal logika nggak begitu gitu. Makanya ada istilah logika modern dan logika yang tradisional. Jadi logika itu artinya intinya kan ini ya, kita ingin mencapai satu tujuan, pakai langkah-langkah yang ini kan, yang masuk akal gitu. Kan itu yang sebenarnya rasional itu kan itu gitu. Ya, makanya kalau kita mencapai satu tujuan dengan langkah yang rasional, maka logislah tindakan kita gitu. Nah, makanya tukang cilok tadi itu sangat logis ya. Ya. Dia pakai logika nggak itu tukang cilok itu? Ya pakai logika. Rasional nggak? Ya dia tercapai
bulan habis dagangan itu. Iya, Iya. betul. Nggak kebagian saya biasanya. Di konteks logika dalam pengertian di TI sana ya, itu dua hal yang berbeda. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum tutup, ini dari Mbak Tiara. Selamat pagi, Pak. Bagaimana solusinya agar kita membuat produk dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada? Ya, artinya itu tadi yang tadi sudah kita bicarakan ya. Kita sebagai desainer menyesuaikan diri dengan nilai-nilai itu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan nilai-nilai itu? Ya, kita bicara kalau tadi kita musik, kita saya berkecilok apa namanya dengan pakai kata beda bahasa. Bapak berhenti di 3 tempat itu, bisa di puskesmas, di depan SD. Nah, jawabannya itu jawaban ilmu orang manajemen sebetulnya. Tetapi tidak bisa kita pakai istilah-istilah yang modern untuk itu ya. Karena itu banyak yang sifatnya itu ini ya aja dia nggak punya perhitungan matematik ya. Nah, itu namanya intuisi gitu. Kadang-kadang tempat gitu. Kan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Mungkin dia bersifat knowledge ya, pengetahuan yang nggak bisa dijelaskan. Tukang cilok itu nggak pernah bisa menjelaskan mengapa dia berhenti di 3 tempat itu. Itu namanya tacit knowledge. Dia lakukan saja. Sama dengan Ronaldo kita tanyakan bagaimana cara bikin gol. Nggak bisa. Tapi kalau komentator sepak bola bisa menjelaskan, oh Ronaldo membuat gol gini dan begitu gitu. Itu adalah teori setelah Ronaldo. Tapi cara bikin gol kan nggak pernah bisa dijelaskan oleh Ronaldo. Itu tacit knowledge gitu. Oke, Pak. Nah ini mungkin tadi jawaban terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir. Kuliah ini menarik sekali karena memang saat ini udah banyak teman-teman di dunia desain yang coba menggali apa sih kelokalan gitu ya, apa sih keseharian. Apa ya? Tadi bahasan tadi jarang juga dibahas pendidikan desain gitu, dan memang harus mencari bahasan-bahasan ini secara mandiri gitu. Baik, nah juga sudah habis. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Cuma nanti buat teman-teman yang pengen melihat lagi kuliahnya hari ini, nanti kita akan website kami atau di kanal YouTube kami juga. Dan mohon maaf juga karena PPT nggak bisa kita bagikan. Oke, sebenarnya mungkin saya juga akan coba karena juga webinar yang sudah dilakukan dari tanggal 18 kemarin, dan ini setiap minggu hari Kamis dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Ini bahasanya mengenai dunia yang tidak, akan ada 18 pertemuan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin, jadi masih banyak. Mungkin teman-teman juga bisa ikut ya Pak ya di tengah-tengah untuk ikut kuliah ini. Nah ini kalau misalkan memang masih saran dengan ilmu-ilmunya dari Pak Yasraf, silakan diikuti setiap minggu gitu, dan cek di Instagramnya Pak Yasraf juga bisa ya Pak ya, atau enggak di FSK FSRD ITB gitu. Itu di akun Instagramnya. Baik, lalu juga habis ini gitu, sebetulnya udah mulai mungkinnya teman-teman dari UKDW di Jogja itu juga sudah memulai kuliah webinar. Pematerinya Bapak Eko Prawoto. Beliau akan membahas tentang
apa namanya, menengok kembali desain pinggiran gitu ya, karena memang Pak Eko sendiri juga memiliki Museum of Ordinary Things. Itu juga cukup menarik dan menurut saya sangat ada hubungannya dengan kuliah hari ini oleh Pak Yasraf juga. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik silakan join ke ruangan sebelah, silakan lihat di Instagramnya apa UKDW gitu. Baik. Terus untuk informasi selanjutnya masih banyak, silakan lihat tagar IDD 2020 atau WIDD 2020 Indonesia gitu. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yasraf atas kuliahnya hari ini. Nanti saya juga pribadi mungkin saya ingin banyak bertanya juga Pak, karena sangat nyambung dengan penelitian pribadi saya juga dan lab juga gitu ya. Jadi mungkin keduanya semoga kita bisa berkolaborasi juga Pak. Baik, kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah berkumpul. Tadi sudah hampir 70 orang sudah berkumpul juga. Kita akan juga melakukan dialog desain yang berikutnya 2 minggu ke depan dengan pembicara yang mungkin juga akan memiliki materi-materi yang sangat menarik untuk dilihat, dipelajari gitu. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.